Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap diberi kesehatan jasmani dan rohani. Dan selalu jaga kesehatan ya, walaupun di rumah saja. Dan semoga kalian bisa menyerap apa yang Ibu sampaikan dalam pelajaran kali ini. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama memulai dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelumnya, jangan lupa ya untuk mengisi presensi di Google Form dan sudah Ibu share di grup WhatsApp. Nah, sebelum belajar materi kita hari ini, yakni tentang terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun, yang berkaitan dengan Al-Quran Surat Al-Balad, Az-Zumar, dan Al-Baqarah. Minggu lalu, kita telah belajar tentang hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Agar tidak terlupakan materi pada minggu lalu, alangkah baiknya kita mengingat sebentar. Huruf mad kemarin ada 3, yakni wawu, ya, dan alif. Nah, sedikit kita singgung dahulu. Mad tabi'i sendiri adalah apabila wawu jatuh setelah dhamma, ya jatuh setelah kasroh, dan alif jatuh setelah fathah dengan panjang bacaan 1 alif atau 2 harokat. Nah, contohnya kemarin seperti lafadz yang pertama la yusminu, terdapat alif sukun setelah fathah. Yang kedua, wujuhu yauma idzin, terdapat wawu sukun setelah dhamma. Yang ketiga, fiha ainun jariyah, terdapat ya sukun setelah kasroh. Setelah belajar tentang hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil kemarin, kita sekarang akan membahas materi terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun, yang berkaitan dengan Al-Balad, surat Al-Balad ayat 1-10, kemudian Az-Zumar ayat 53, dan Al-Baqarah ayat 153. Pertama kali kita akan bahas mengenai isi kandungan Al-Quran Surat Al-Balad ayat 1-10. Kita baca dahulu ya surat Al-Baladnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayasabu an lan yaqdir alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayasabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Inti dari Quran surat Al-Balad ini mengenai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk artinya yang pertama ayat 1. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Yang dimaksud adalah kota Mekah. Ayat yang kedua, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Ayat yang ketiga, dan demi bapak dan anaknya. Ayat yang keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ayat yang kelima, apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya. Yang keenam, dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayat yang ketujuh, apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya. Ayat yang ke-8, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata. Ayat yang ke-9, dan lidah dan 2 buah bibir. Ayat yang ke-10, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan, yakni yang dimaksud adalah kebajikan dan kejahatan.
Dari Al-Quran Surah Al-Balad ayat 1-10 ini, di dalamnya dijelaskan bahwa Mekkah merupakan tempat suci dan diberkahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan nikmat yang besar bagi manusia, yakni berupa 2 mata, lidah, dan 2 bibir, serta menunjukkan pada jalan. Nah, kalian juga bisa sambil mencatat hal-hal yang dirasa penting. Al-Balad ini mempunyai identitas, yakni dia tergolong surat Makkiyah dan terdiri dari 20 ayat. Kemudian surat ini adalah surat yang ke-90, diturunkan setelah surat Qaf. Nah, nama Al-Balad ini diambil dari surat Al-Balad ayat pertama yang artinya negeri. Nah, Al-Balad ini artinya negeri. Setelah membahas tentang surat Al-Balad, kemudian dilanjutkan dengan membahas Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Nah, ayat ini mengenai besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari arti Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53, yakni katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua hambanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian dari kandungan surat Az-Zumar ayat 53, ayat ini merupakan seruan kepada segenap para pendurhaka dari kalangan orang-orang kafir dan lain-lainnya agar bertaubat dan kembali kepadanya, yakni kepada Allah. Juga sebagai pemberitahuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa bagi orang yang mau bertaubat kepadanya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya, betapapun banyaknya dosa yang telah dilakukan dan sekalipun banyaknya seperti buih laut, kecuali dosa karena syirik. Karena dosa syirik tidak mendapatkan ampunan selama pelakunya tidak bertobat dari kemusyrikan. Dan jangan berputus asa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari surat Az-Zumar ini tergolong dari surat Makkiyah dan terdiri dari 75 ayat. Surat ini surat yang ke-39. Az-Zumar sendiri artinya adalah rombongan-rombongan. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ayat ini menjelaskan tentang sholat dan sabar adalah sebagai penolong. Untuk lebih lanjutnya, jika artinya dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, di sini Allah Ta'ala menerangkan bahwa sebaik-baik sarana yang dapat membantu dalam menjalani berbagai musibah adalah kesabaran dan sholat. Surat Al-Baqarah ini tergolong surat Madaniyah, yang suratnya turun setelah Nabi hijrah ke Madinah dan terdiri dari 286 ayat. Surat ini surat kedua dalam Al-Quran. Nah, Al-Baqarah sendiri artinya sapi betina. Dari sini bisa dipahami ya. Alhamdulillah kita sudah mengetahui isi kandungan dari
Al-Quran Surat Al-Balad ayat 1 sampai 10, Az-Zumar ayat 53, dan Al-Baqarah ayat 153. Dari Quran Surat Al-Balad ayat 1 sampai 10, di dalamnya dijelaskan bahwa Mekah merupakan tempat suci dan diberkahi. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan nikmat yang besar bagi manusia, yakni berupa 2 mata, lidah, dan 2 bibir, serta menunjukkan pada jalan, yang pada intinya menjelaskan tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni surat Az-Zumar ayat 53. Dijelaskan bahwa besarnya rahmat Allah kepada hambanya yang ingin bertaubat. Kemudian yang dapat diambil dari surat Al-Baqarah ayat 153, yakni Allah Ta'ala menerangkan bahwa sebaik-baik sarana yang dapat membantu dalam menjalani berbagai musibah adalah kesabaran dan sholat. Kemudian surat Al-Balad tergolong surat Makkiyah dan diturunkan setelah surat Qaf. Az-Zumar tergolong surat Makkiyah dan terdiri dari 75 ayat. Dan kemudian Al-Baqarah ayat 153 terdiri dari 286 ayat dan merupakan surat yang kedua dalam Al-Quran. Nah, dari sini dapat dipahami ya. Kemudian ibu akan bagi tugas yang terdiri dari 5 anak per kelompoknya. Nah, tugasnya adalah presentasi untuk minggu depan ya. Jadi, untuk kelompok 1, nomor absen 1 sampai 5 membahas mengenai isi kandungan secara rinci surat Al-Balad ayat 1 sampai 3. Dan untuk kelompok 2, nomor absen 6 sampai 10 mengenai isi kandungan secara rinci surat Al-Balad ayat 4 sampai 5. Dan seterusnya ya. Nama dan nomor absennya seperti yang pada pertemuan awal dibagikan. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Dan jika ada kesalahan yang disengaja atau tidak, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.